Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evelyn Viviani. Saya adalah mahasiswa Universitas Siberasia yang hari ini akan presentasikan mengenai proposal yang telah saya buat, yaitu pengaruh kompensasi terhadap kesejahteraan karyawan di PT Digital Trading Solusindo. Yang pertama itu adalah pendahuluan mengenai latar belakang. Pertama-tama saya jelaskan dulu mengenai PT Digital Trading Solusindo, yaitu sebuah perusahaan yang berbasis di bidang jasa impor dari China ke Indonesia. Nah, termasuk membantu customer Indonesia untuk mengkomunikasikan segala sesuatunya ke supplier di Cina, yaitu 1688.com. Kemudian juga membantu customer Indonesia untuk mencarikan barang yang bisa dijual lagi di marketplace Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit mengenai kompensasi, yaitu adalah salah satu faktor penting dalam manajemen sumber daya manusia, sehingga kompensasi yang tepat itu dapat meningkatkan kinerja karyawan, kemudian kesejahteraan karyawan, dan juga tingkat kemajuan perusahaan. Maka dari itu, PT Digital Trading Solusindo adalah sebagai salah satu perusahaan startup yang harusnya juga diwajibkan untuk memberikan kompensasi yang tepat kepada karyawannya. Namun kenyataannya masih banyak karyawan dari PT Digital Trading Solusindo ini yang merasa tidak puas dengan kompensasi yang diterima selama ini. Nah, seperti misalnya ada faktor yaitu tingkat gaji yang dianggap masih cukup rendah, kemudian fasilitas yang tidak memadai, kesempatan pengembangan karir yang juga terbatas. Nah, ketidakpuasan karyawan tersebut terhadap kompensasi yang diterima dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan karyawan. Maka hal ini dapat menyebabkan karyawan itu tidak termotivasi, kemudian tidak produktif juga, dan bahkan menyebabkan turnover karyawan atau mungkin yang disebut resign ya. Kemudian rumusan masalahnya apa saja sih? Yang pertama, bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kesejahteraan karyawan di PT Digital Solusindo. Yang kedua yaitu apa saja faktor kompensasi yang diharapkan karyawan di PT Digital Trading Solusindo. Dan yang ketiga yaitu bagaimana kompensasi dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan karyawan. Lanjut ke tujuan penelitian, yaitu tujuan pertama mengetahui faktor kompensasi yang diharapkan karyawan PT Digital Trading Solusindo. Yang kedua yaitu mengetahui bagaimana kompensasi itu dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan karyawan. Dan yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi kepada PT Digital Trading Solusindo untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat akademisnya adalah penelitian ini dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai teori dan pengaruh yang berkaitan dengan kompensasi dan kesejahteraan karyawan. Yang kedua, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. Kemudian manfaat praktis sendiri ada dua, yaitu pertama, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen PT Digital Trading Solusindo untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Dan yang kedua, penelitian ini dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan PT Digital Trading Solusindo. Selanjutnya bab 2 mengenai tinjauan pustaka, yaitu adalah 3 teori kebutuhan, keadilan, dan harapan. Yang pertama, teori mengenai kebutuhan. Karyawan itu termotivasi untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan mereka. Maka kompensasi dapat memenuhi kebutuhan karyawan baik secara kebutuhan dasar maupun kebutuhan yang jauh lebih tinggi. Nah, yang kedua itu adalah mengenai teori keadilan. Karyawan akan merasa adil jika mereka menerima kompensasi yang setara dengan kontribusi mereka. Yang ketiga yaitu teori harapan. Karyawan akan termotivasi untuk bekerja dan mencapai tujuan tertentu, sehingga kompensasi dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi karyawan mencapai tujuan tertentu tersebut. Nah, selanjutnya riset terdahulu. Nah, riset terdahulu yang saya pakai untuk membuat proposal ini ada beberapa, yaitu pertama, pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Bank Tabungan Negara di kantor cabang Manado. Nah, ini metodenya menggunakan kuantitatif dan hasil penelitian itu menunjukkan bahwa kompensasi yang memiliki pengaruh sangat positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Sehingga semakin baik kompensasi yang diberikan, maka kinerja karyawan akan semakin baik pula. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah pengaruh pengembangan sumber daya manusia dan kompensasi terhadap kesejahteraan karyawan pada Bank Aceh
cabang Meuredu di Kabupaten Pidijaya. Nah, ini juga menggunakan metode kuantitatif dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya manusia dan kompensasi itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan karyawan. Maka dari itu sebenarnya kompensasi itu cukup penting ya di sini, melihat 2 riset terdahulu yang telah saya baca. Kemudian yang ketiga, yaitu pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Subur Arum Makmur. Ini juga menggunakan metode kuantitatif yang hasil penelitiannya lagi-lagi menunjukkan bahwa kompensasi dan kinerja karyawan pada PT tersebut memiliki hubungan yang positif, sehingga karyawan itu yang merasa puas dengan kompensasinya cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Nah, dari 3 ini udah terlihat jelas ya bahwa kompensasi ini memang sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan, termasuk motivasi bekerja dan kesejahteraan karyawan. Kemudian yang keempat yaitu pengaruh kompensasi terhadap peningkatan kinerja karyawan pada PT Trans Retail Indonesia. Nah, yang ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi itu sangat baik dan meningkatkan kinerja di PT tersebut. Sehingga kompensasi itu membuat karyawan lebih termotivasi dan produktif. Sehingga karyawan yang merasa puas dengan kompensasinya akan merasa lebih dihargai oleh perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antar variabel. Nah, keterkaitan antar variabel ini sebenarnya kompensasi itu sangat memuaskan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Sehingga kesejahteraan karyawan yang baik itu dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan, seperti yang tadi hasil riset tersebut ya telah saya ungkapkan. Kemudian, karyawan itu akan merasa lebih dihargai dan kemudian memberikan loyalitas dan kinerja yang jauh lebih baik. Maka kompensasi itu yang tepat itu akan dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik karyawan maupun perusahaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka penelitian. Variabel bebasnya itu adalah pertama pengaruh kompensasi, kedua kompensasi langsung seperti misalnya gaji, tunjangan, bonus, kemudian kompensasi tidak langsung seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan fasilitas kerja. Untuk variabel terikatnya yaitu adalah kesejahteraan karyawan, kesejahteraan finansial, kesejahteraan psikologis, dan keempat adalah kesejahteraan sosial. Kemudian untuk hubungannya apa sih? Nah, hubungannya itu adalah kompensasi yang adil dan setara dengan kontribusi karyawan akan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan karyawan. Maka kompensasi itu yang memenuhi kebutuhan karyawan akan memotivasi karyawan dan meningkatkan kinerja karyawan. Seperti yang saya bahas mengenai teori kebutuhan, karyawan yang termotivasi untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan mereka itu akan kompensasi memenuhi kebutuhan karyawan sehingga kebutuhannya itu merasa tercukupi gitu. Kemudian untuk menurut teori keadilan, karyawan akan merasa adil jika menerima kompensasi yang tepat dan setara dengan kontribusi mereka. Sehingga mereka merasa puas. Kemudian menurut teori harapan, karyawan akan termotivasi lebih lagi dan untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Untuk hipotesisnya adalah kompensasi yang adil dan setara dan berkontribusi dengan karyawan itu akan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan karyawan. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian ini yang pertama jenis dan pendekatan penelitian yaitu saya gunakan survei. Kemudian objek penelitiannya tentu adalah karyawan di PT tersebut. Kemudian sumber dan jenis datanya itu data primer, kuantitatif dan menggunakan kuesioner. Kemudian populasi sampelnya saya ambil 20 dari 50 total karyawan dari PT Digital Trading Solusindo. Untuk metode penelitian lagi, teknik pengumpulan datanya tentu kuesioner. Dan definisi operasional ada dua, yaitu kompensasi dan kesejahteraan karyawan. Nah, kompensasi sendiri sudah saya jelaskan bahwa dalam penelitian ini didefinisikan sebagai imbalan yang diterima oleh karyawan dari perusahaan atas kerja yang telah dilakukan, yaitu berupa kompensasi finansial maupun non-finansial. Sementara kesejahteraan karyawan sendiri yaitu terpenuhi secara kebutuhan fisik, mental, dan sosialnya. Untuk metode analisis data yaitu analisis statistik derivatif dan inferensial. Berikut adalah referensi dari sumber penelitian yang telah saya buat dan sekian proposalnya. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga presentasi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.